Jadi kalau seseorang beriman, maka dia akan merasakan aman. Aman dari azabnya Allah, aman dari bencana. Bukan berarti bahwa dia tidak akan diuji. Kalau orang itu benar beriman, beramal saleh, beribadah dengan benar, karunia Allah, balasan dari Allah adalah tidak takut dan tidak sedih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan juga dalam setiap khutbah selalu dibacakan, maknanya serupa dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dengan kesadaran penuh, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam mengikuti tuntunan Allah, mengikuti petunjuknya, mengikuti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah menolong kita di dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid, mana ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada suatu kejadian yang menimpa di muka bumi ini ataupun pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya itu sudah tercantum dalam suatu kitab sebelum terjadi, sebelum menjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah saja.
Tapi buat apa kami beritahukan hal ini kepada kalian? Bahwa semua yang akan menimpa kalian, semua yang akan terjadi di muka bumi ini, semua sudah tercatat dalam suatu kitab sebelum kejadian. Agar likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa frustrasi, merasa sedih dengan apa yang luput dari kalian, agar kalian tidak merasa stres, merasa sedih dengan apa yang gagal kalian raih. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan juga supaya kalian jangan bergembira ria, berlebihan dalam kesenangan dengan apa yang kami berikan kepada kalian. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang bangga dan menyombongkan diri. Ayat ini penting sekali untuk kita pahami, bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali semuanya sudah berada di dalam ketentuan, ketetapan dalam kitab. Kita harus memahami ini dengan hati-hati, karena banyak orang yang kemudian mengartikan secara keliru dalam takdir bahwa seakan-akan Allah sudah menetapkan sebelumnya sehingga Allah terikat dalam waktu. Bagi Allah waktu ini adalah relatif dan tidak terikat. Allah yang menciptakan waktu. Bagi Allah tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu, ruang itu hanya berlaku bagi manusia, bagi makhluk. Jadi makhluklah yang terikat oleh masa lalu maupun terikat oleh masa depan. Tapi bagi Allah dia ada sebelumnya sebelum tanpa sebelum, dan dia ada sesudahnya sesudah tanpa kesudahan. Artinya tidak ada batasan waktu bagi Allah. Ketika dia menyatakan semuanya sudah tercatat, artinya bagi Allah seluruh peristiwa di alam semesta ini hanya bagaikan satu lembaran dari suatu kitab besar, yang mana kita biasa sebut itu apakah di Lauhul Mahfuz, yang mana semuanya tercatat sudah ada. Tapi bukan berarti Allah itu menganggur sekarang, karena kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah setiap hari sibuk. Yas'aluhu ma fis samawati wal ard, kepadanya memohon apa yang ada di langit dan di bumi. Sehingga apa yang tercantum dalam suatu kitab hakikatnya juga itu merupakan sesuatu yang hanya mutlak dikuasai oleh Allah, dan kita yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, maka yang diperintahkan kepada kita adalah untuk bersikap waspada dalam hidup ini. Jangan terombang-ambing oleh suka dan duka, bahwa apapun yang terjadi pada kita itu adalah ujian, dan ujian itu bisa baik bisa buruk. Dan Islam mengajarkan kita untuk menghadapi ujian ini dengan kewaspadaan penuh, sehingga kita tidak terombang-ambing, bahwa di balik semua peristiwa ini ada hikmah, ada pelajaran, dan kita disuruh mengambil pelajaran dari peristiwa itu, sehingga setiap saat, setiap detik, setiap hari kita adalah menjadi suatu tambahan pengetahuan, tambahan kebijaksanaan buat kita. Tapi kalau kita terombang-ambing oleh suka dan duka, maka dengan demikian akan menyebabkan stres kita meningkat, yang menyebabkan kelemahan. Akibatnya stres itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita melemah, imun kita menjadi lemah. Dan kita harus ingat, Al-Quran menyatakan bahwa salah satu kerja setan adalah menimbulkan rasa takut di dalam diri manusia.
menimbulkan stres, rasa sedih. Dengan cara apa? Karena manusia seringkali terjebak oleh masa lalu dan masa depan. Ketika dia terjebak oleh masa lalu, itu menimbulkan kesedihan. Dia mengingat hal-hal yang luput darinya di masa lalu, dia menjadi sedih. Dan ketika dia takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan, maka itu menyebabkan juga ketakutan. Dua hal ini, takut dan sedih, adalah penyakit hati yang dengan demikian menyebabkan tubuh kita juga menjadi lemah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menegaskan, kalau orang itu benar beriman, beramal saleh, beribadah dengan benar, maka dengan pertama yang Allah akan berikan kepadanya sebagai karunia Allah, balasan dari Allah, adalah tidak takut dan tidak sedih. Para hadirin yang dimuliakan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kalau seseorang itu mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, tatanazzal alaihimul malaika, akan turun beriringan kepadanya malaikat. Apa yang dibawakan oleh malaikat ini pertama adalah alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ini efek pertama daripada iman. Jadi kalau seseorang beriman, maka dia akan merasakan aman. Aman dari azabnya Allah, aman dari bencana. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak akan diuji. Karena melalui ujian itulah seseorang diketahui kadar imannya. Seseorang tidak bisa dikatakan lulus dalam suatu pendidikan kalau dia belum diuji. Di dalam ujian inilah dia dididik bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh ketenangan, tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan, tidak goncang ketika ditimpa oleh sesuatu, baik itu yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Tapi dia mengambil hikmah dari semua itu. Ini yang dikehendaki oleh Allah dari kita sekalian, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, penuh kehadiran, hadir dalam hari ini, bukan terjebak dalam masa lalu dalam kesedihan, atau terjebak ke masa depan dengan ketakutan. Oleh karena itu kita dididik bahwa iman ini akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan, keamanan, dan bukan hanya kita, tapi seorang mukmin juga memberi keamanan buat orang lain di sekelilingnya. Bahkan kata mukmin itu sendiri berarti memberi keamanan kepada orang lain. Tapi Anda tidak mungkin memberi rasa aman itu kepada orang lain kalau Anda sendiri terombang-ambing dalam suka duka sehingga Anda panik. Ketika panik, maka itulah penyakit. Otomatis daya tahan tubuh kita akan turun. Makanya kalau orang beriman, dia pasti akan merasakan kedamaian, ketenangan, aman. Dan kalau dia aman, daya imunnya akan naik. Gampang ingat kata yang sama, iman, aman, imun. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tenang, Al-Quran juga mengatakan tenang itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dan ketenangan ini menurut Ibnu Sina itu adalah sebagian daripada kesembuhan. Jadi kalau Anda ingin sehat, ya tenang.
tenang menghadapi apa saja, karena itu sudah bagian dari kesembuhan. Kalau orang itu tidak tenang, dia gelisah, maka itu akan semakin melemahkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini diturunkan Allah untuk menyempurnakan kita, dan kesempurnaan inilah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Seseorang itu hanya sempurna, hanya bahagia apabila dia menjalankan, mengaktualisasikan fungsi-fungsi yang ada di dalam dirinya, potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia mencapai apa yang menjadi tujuan daripada penciptaan dia, yaitu menjadi khalifatullah fil ard, menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Apa itu insan kamil? Orang yang mewarisi akhlaknya Allah dalam dirinya, asma Allah di dalam dirinya. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perjuangan kita yang paling utama dari semua ibadah kita, adalah untuk membentuk karakter kita. Dan karakter itu salah satu fondasi pentingnya tadi, itu tidak mudah takut, tidak mudah sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi syaitan bekerja untuk melemahkan kita. Penyakit apapun sebenarnya itu hanya efektif kalau kita itu lemah. Nah, masalahnya kita ini manusia, iman kita, kata Nabi, itu yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun. Kita tidak bisa menjamin diri kita tetap dalam stabilitas iman. Ada saat-saat di mana kita mengalami kelemahan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa. Di dalam doa yang kita sering baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan rubah hati kami setelah Engkau memberinya petunjuk. Karuniai kami dari sisimu rahmah, kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kita sepenuhnya menyadari bahwa kita tergantung mutlak kepada Allah. Oleh karena itu kita kadang-kadang diuji dengan dosa. Bukan berarti, jangan disalahpahami, bahwa kita diuji dengan dosa agar kita menyadari bahwa kita tidak berdaya, bahkan untuk berbuat baik. Di dalam suatu riwayat, cucu Nabi Imam Ja'far Shadiq menjelaskan tentang makna la haula wala quwata illa billah. Beliau menyatakan la haula an maksiatillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat kecuali dengan haul, kekuatan dari Allah. Bihaulillah, dengan daya dari Allah. La haula an maksiatillah illa bi'aunillah wala quwwata li ta'atihi, dan tidak ada daya untuk taat kepada Allah illa bi taufiqi minallah, kecuali dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kadang jatuh dalam dosa itu ujian, apakah kita akan putus asa atau tidak? Tidak ada manusia yang luput dari dosa kecuali para nabi. Dan dosa itu sebenarnya merupakan ujian tadi. Sayyidina Ali mengatakan ada kalanya suatu dosa lebih baik dari suatu kebajikan. Dosa yang lebih baik dari perbuatan baik itu apa? Ketika dosa itu membuat kita menjadi merasa rendah di hadapan Allah, bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada suatu kebajikan, amal kebajikan yang membuat kita bangga, menjadi sombong, yang kemudian membuat kita mukhtalin fakhur, merasa diri lebih bangga, sehingga kita menjadi seperti iblis. Ibadahnya yang luar biasa, ribuan tahun dia beribadah, tapi ibadah itu melahirkan kesombongan dalam dirinya, sehingga terlontar ucapan dia, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Maka amal kebajikan yang luar biasa banyaknya, sehingga mengagumkan para malaikat, itu jadi sirna seketika hanya karena kesombongan.
Tetapi seseorang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat dengan benar, bahkan di dalam Al-Quran Allah berjanji Allah akan mengganti, merubah dosanya itu menjadi kebajikan. Yubaddilu sayyi'atihi hasanah. Bahwa orang dosa, kalau dia betul-betul menyadari kesalahannya, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki dirinya, maka dosa itu merubah keadaan dia. Bahkan tadi dosa itu dirubah catatannya menjadi kebaikan. Sebaliknya, kebajikan bisa dicatat menjadi dosa karena kesombongan, sehingga sirna. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala. Mau kalian kuberitahu, kata Allah dalam Quran, katakan ya Muhammad kepada umatmu, mau kalian kuberitahu, hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala, mau kalian kuberitahu siapa orang yang amalnya paling rugi di antara manusia ini? Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang semua amalnya menjadi sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Padahal dia berbuat baik, tapi sia-sia. Kenapa? Karena tadi salah satunya sombong, bangga, mukhtalin, fakhur, dia merasa diri lebih dari orang lain. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan sementara dia menyangka dirinya telah melakukan kebaikan. Dia lupa seandainya ada kebaikan pun dalam diri kita, maka itu semua karunia dari Allah. Kita seharusnya semakin bersyukur, semakin mohon ampun kepada Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita disadarkan di sini bahwa ini orang paling rugi siapa? Dia sudah berbuat baik, dia merasa berbuat baik sebenarnya, tapi dia tertipu. Siapa contoh utama? Iblis. Dia sudah beribadah, sudah menjadi guru besar bagi para malaikat, tapi kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggang, dia sombong, dari dulu dia sudah kafir. Wa kana minal kafirin fil madi, past perfect tense, sudah terjadi sebelumnya. Allah mengatakan saya tahu dari dulu dia sudah kafir, hanya orang ini tidak sangka dirinya, karena dia selalu merasa dirinya berbuat baik, bahkan dia banggakan dirinya di hadapan semua orang, di hadapan malaikat. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka sia-sia semua amalannya. Siapa mereka? Orang-orang kafir, ingkar kepada Allah. Kafir ini bagaimana? Kafir itu bukan berarti tidak mengenal Allah, tidak berjumpa dengan Allah. Iblis mengenal Allah, berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah. Dia ketemu Allah, dia bicara dengan Allah, dia berdialog, dia lihat surga, dia lihat malaikat, dia lihat neraka. Apa otomatis dia beriman? Tidak. Ternyata bukan di situ masalah iman. Dia sudah ketemu Allah, bicara dengan Allah, tapi tetap dia ingkar. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Dan tidak, walaupun dia berjumpa dengan Allah, hakikatnya dia kafir terhadap perjumpaan itu, karena dia tidak tunduk di hadapan Allah. Jadi kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa dalam surat Al-Baqarah ini, ayat Al-Baqarah dan surat Al-Hadid, dan surat tadi mengenai keadaan yang sedang diujikan kepada kita ini dalam surat Al-Hadid, agar kita jangan sampai bangga. Dan Allah mengatakan orang yang seperti ini, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak akan kami hisab di akhirat nanti, langsung dilempar masuk ke neraka jahanam, tidak pakai timbangan lagi. Nauzubillah min zalik. Jadi kadang-kadang kita melihat umat ini rusak, bukan hanya oleh orang-orang yang pendosa di antara kita, tapi juga oleh orang-orang yang kita anggap ahli ibadah, tapi beribadah dengan versi gaya iblis.
Nauzubillah min dzalik. Sehingga bukannya dia mempersatukan umat, mendatangkan kedamaian di antara umat, tapi menimbulkan konflik, perpecahan, perseteruan, permusuhan di antara umat, mengafirkan orang, menyesatkan orang. Nah, kita diingatkan di dalam Al-Quran untuk menyampaikan kebenaran dengan bijaksana dan menyadari bahwa yang batil ini, kezaliman ini pasti hancur. Innal batila kana zahuqa. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita akui semua kesalahan, kekurangan kita. Ini adalah istighfar, ini adalah hal yang sangat penting ketika dalam keadaan seperti saat ini, dalam keadaan teruji seperti saat ini dengan COVID, di mana mulai besok kita sudah dibatasi lagi selama 2 minggu. Kita perlu ketahanan dalam diri kita, jiwa yang kuat, perlu kerjasama di antara kita semua untuk mewujudkan ini dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya dengan menjalankan Islam dengan baik, menjaga kebersihan yang merupakan sebagian daripada iman, menjaga wudu, menjaga ketenangan jiwa dengan zikir. Orang beriman selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Itu sebenarnya sudah merupakan daya tahan tubuh yang kuat untuk menghadapi. Nah, pada saat yang sama kita juga disuruh menjaga diri daripada orang-orang yang mungkin tertular atau menularkan kepada kita. Kita jagalah diri kita semua. Mari kita jaga ini keadaan. Ini sedang dalam keadaan di mana kita berada dalam ujian dan kita tidak tahu ini kapan berakhirnya. Wallahu a'lam. Tapi kita berjuang, kita berusaha, dan Allah menyuruh kita berusaha, dan tidak boleh bersandar kepada usaha kita, tapi kita bersandar kepada Allah. Kita wajib bekerja, wajib berusaha, berupaya, tapi jangan bersandar pada upaya kita. Sandarannya kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tawakal ala Allah setelah melakukan semuanya, dan kita pasrahkan diri kita kepada Allah, dan persiapkan diri kita menerima semua kemungkinan yang akan terjadi, baik itu baik maupun buruk, karena semua ini bagian dari pelajaran dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap hari kita mendengar saudara kita, sahabat kita, teman kita meninggal. Giliran kita tidak tahu. Tapi kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan pasrah, berserah diri kepada Allah, menerima ketentuannya. Dan kita disuruh dengan ayat dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa orang-orang yang disuruh Allah? Itu orang-orang yang dalam keadaan ridho kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah dengan penuh cinta dan penuh suka, dan Allah pun suka dengan perjumpaan dengannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah meraih ketenangan, kedamaian.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang, dan Allah pun senang kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah yang kita harapkan semua sebagai bagian akhir dari perjalanan hidup kita, dan itu semuanya kita bisa raih dengan perjalanan kita saat ini. Mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah, memohonkan ampunan juga buat saudara-saudara kita semua atas dosa-dosa kita, dosa-dosa mereka semua, dan dosa berjamaah kita yang mana mendatangkan ujian, mendatangkan musibah. Karena di dalam suatu riwayat dikatakan ada dosa yang menjadi sebab datangnya bencana, datangnya musibah. Astaghfirullahaladzim min kulli zambin wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shigara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arda' an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ultuf bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma isfi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka sayyidina Muhammad wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'aza bika minhu habibuka sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. La haula wala quwwata illa bika. Amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yasifus su. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.